Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi saya kedatangan cooler terbaru dari Deepcool. Ini adalah Deepcool AK620, termasuk cooler yang besar karena punya dua fan, begitu juga punya dua fin array. Nih ya. Nah, di bagian depan ini tuh ada logo baru dari Deepcool yang membuat tampilan tuh semakin modern dan elegan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, meskipun terlihat besar, tapi kalian nggak usah khawatir. Untuk dimensinya ini tuh punya panjang 129 mm, lebarnya 138 mm, dan tingginya itu 160 mm. Jadi kan untuk rata-rata casing MATX atau ATX, tingginya itu bisa muat cooler sampai 175. Nah, ini 160. Jadi dipasang di casing MATX pun masih cukup lega gitu ya. Paling ya untuk bagian memori aja tuh ya agak ngepas gitu kan. Seperti saya di sini saya menggunakan X570 pakai RAM-nya XPG D50G yang warna putih ya seperti biasa. Jadi untuk si fan-nya tuh jaraknya ke memori tuh tipis ya. Tapi masih aman kok, nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan mau simple, saat instalasi, lepas dulu aja si fan-nya ya dari heatsink, biar mempermudah instalasi ke motherboard. Nah, si AK620 itu punya dua tower dan dua fan 120 mm, yang diklaim Deepcool tuh punya desain baru. Ini bakalan lebih silent dan lebih adem. Apalagi nih ya, si heatsink yang punya metrik gelombang, ini ya seperti ini, nanti saya tampilkan di layar. Ini tuh memberikan efisiensi terhadap kinerjanya. Jadi ada kotak-kotak simetris gitu ya, di heatsinknya ini. Jadi itu bisa menjadi ciri khas pada si tower AK620 atau cooler AK620 ini. Jadi kalau misalkan melihat si heatsinknya kotak-kotak seperti itu, wah udah tahu gitu. Itu pasti Deepcool AK620. Terus di bagian pojok fan-nya tuh ada bantalan karet ya untuk mengurangi kebisingan dan tanpa mengurangi performa si anginnya untuk membuang panas. Dan yang paling penting di sini menggunakan fluid dynamic bearing. Ini yang membuat putaran lebih baik dan lebih sunyi. Ya untuk performa fan ya salah satu poin penting adalah bearing yang digunakan gitu. Ini udah mantap banget gitu kan. Nah, ditambah lagi 6 copper heat pipe ya. Si 6 heat pipe ini tuh naik ke masing-masing menara heatsink. Kalian bisa lihat nanti di layar ya. Dari setiap bagian heatsink ini tuh mendapatkan kinerja masing-masing. Sehingga lebih cepat membuang panas. Apalagi ditambah dua fan tadi ya, yang menggunakan fluid dynamic bearing. Itu udah pasti ya teknologinya bagus. Kita akan buktikan nanti ya. Terus area copper base-nya ini tuh sangat tebal dan tentunya terbuat dari tembaga. Karena ini poin sangat penting sekali ya. Ini kan langsung berhadapan dengan prosesor. Kalau misalkan dilihat dari dekat, hasilnya cukup rapi dan baik. Ya, seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan untuk di dalam box-nya ini tuh udah full set mounting AMD, Intel, terus bonus pasta suntik juga ya. Ya lumayan lah buat cadangan kalau misalnya kalian punya pasta gini, ini bisa jadikan cadangan. Dan ada lagi dikasih obengnya juga. Oh, mantap ya. Buat mempermudah instalasi ketika dipasangkan ke motherboard gitu. Oke, mungkin kita langsung aja tes bagaimana teknologi yang ada di Deepcool AK620 ini. Apakah teknologinya bekerja dengan baik? Yuk kita tes di beberapa pengujian. Ya kebetulan di sini saya ada 4 cooler ya. Nanti di sini ada 4 cooler, termasuk cooler bawaan si AMD-nya gitu kan. Yang pertama ada stock cooler, terus ada ID Cooling SE224XT. Terus yang ketiganya ada Sigmatech Windpower, dan yang terakhirnya tentu si Deepcool AK620-nya. Ya udahlah, saya tes yang ada aja gitu. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana performa si Deepcool AK620 ini. Let's go! Pengujian pertama, prosesornya default ya, tapi kurang menantang nih. Kalau gini tuh kurang panas, jadi saya OC aja si Ryzen 5 3600 XT ini ke 4,4 GHz. Jadi untuk stop cooler saya nggak ikut sertakan ya, karena pas pengujian R23 dia tuh menyentuh 109 derajat Celcius. PC-nya mati gitu, jadi saya nggak ikutin ya. Saya uji di ruangan tanpa AC nih ya, kira-kira suhunya di 33 sampai 34 derajat Celcius, ya karena cukup gerah juga.
Oke, langsung saja pengujian pertama adalah Cinebench R15. Si Deepcool AK620 ini suhu minimalnya di angka 34,5 derajat Celcius dan maksimalnya di 77,8 derajat Celcius. Sedangkan untuk Wind Power dan SE224 XT maksimal suhu terpanasnya berada di 91 derajat dan 93 derajat Celcius. Lumayan terpaut cukup jauh ya. Pengujian kedua ada stress test AIDA 64 selama kurang lebih 15 menit. Suhu maksimum Deepcool AK620 hanya di 64 derajat Celcius saja. Terpaut jauh dengan Wind Power, begitu juga dengan SE224 XT yang menyentuh angka 82,9 derajat Celcius. Perbandingannya cukup jauh, ya memang wajar ya, karena AK620 ini punya dua tower, jadi selisihnya hampir 16 derajat Celcius. Wow, adem banget bro. Oke, lanjut di sini ada pengujian stress test CPU Jet selama 10 menit, lumayan cukup panas ya. Hal yang sama terjadi ya di Wind Power dan SE224 XT ini menyentuh suhu maksimumnya di 93,3 dan 91 derajat Celcius. Untuk suhu minimumnya hampir sama ya, berada sekitar 36-37 derajat Celcius ya. Sedangkan untuk AK620 masih anteng aja nih ya, suhu maksimumnya di 76,5 derajat Celcius saja. Ya memang cukup terbukti juga AK620 ini bisa menahan panas prosesor 3600 XT saat di overclock. Memang cukup terbukti juga si AK620 ini bisa menahan panas prosesor 3600 XT saat di overclock. Nah lanjut, ini pengujian paling berat ya di Cinebench R23. Sigmatek Wind Power menyentuh angka 102 derajat Celcius. Wow, udah mulai merah ini ya, tapi si PC-nya belum restart. Sedangkan untuk ID Cooling 224 XT menyentuh 100 derajat Celcius. Ini udah merah sih ya, prosesornya tuh udah mulai kepanasan ya. Tapi si Wind Power lebih panas 2 derajat Celcius dibandingkan ID Cooling 224 XT. Sedangkan si Deepcool AK620 ini cukup tangguh ya, masih berada maksimumnya di 79,5 derajat Celcius saja. Masih tangguh untuk menahan panas OC Ryzen 5 3600 XT ketika di overclock ke 4,4 GHz. Luar biasa kan? Ini memang terbukti ya, teknologi heatsink dan fan dengan bearing fluid dynamic. Perpaduan teknologi tersebut menghasilkan performa cooler yang sangat baik. Jika melihat tabel dari harga, memang si Deepcool AK620 ini lebih tinggi harganya ya. Ketika saya melihat-lihat di e-commerce tuh berkisar 885 ribuan. Kalau untuk Wind Power dan SE atau ID Cooling 2240 ini berada kelasnya 400 sampai 500 ribuan. Jadi menurut saya si Deepcool AK620 ini tuh siap bersaing dengan kelas IO Water Cooler 240 mm yang harganya tentu lebih mahal. Oke, jadi intinya kalau kalian mau upgrade dari tower 1 pen, ini jelas worth it banget ya. Ketika tadi melihat pengujian beberapa benchmark gitu kan, cukup adem. Dipakai untuk main overclock-overclockan, suhunya ya udah jelas adem ya. Atau kalian kalau misalkan nggak suka dengan IO water cooler 240 mm, si Deepcool AK620 ini jelas bisa jadi solusinya. Udah adem, nggak bising. Terus cara instalasinya juga simple. Dan kalian wajib pakai cooler yang bagus kalau kalian pakai prosesor mid-end ke atas. Apalagi kalau misalkan mau main overclock-overclockan gitu kan. Kalau misalkan kalian pakai Intel i5, i7, i9 ke atas gitu, terus prosesornya bisa di overclock. Atau kalau dari AMD-nya ada Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, udah pasti ya si Deepcool AK620 ini tuh sudah nggak diragukan lagi. Menurut saya ya, ini bisa diandalkan ketika saya melihat hasil pengujian yang tadi. Namun sayangnya belum ada RGB-nya teman-teman. Belum ada RGB-nya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Sebagian orang juga nggak masalah dengan adanya RGB atau nggak ada gitu. Yang penting performanya bisa diandalkan. Ya kalau misalkan melihat tampangnya nempel di motherboard seperti ini, wah ini tanpa RGB juga menurut saya udah ganteng. Ya gitu. Mungkin gitu aja pengalaman saya menggunakan si AK620. Kalau kalian pengen informasi lebih lanjut, nanti saya akan simpan linknya di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.